Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat guru kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan membahas tema kita hari ini adalah yang menjadi tema sentral ya. Tema sentral artinya bahwa hari ini orang semuanya menggunakan yang namanya teknologi ya. Di mana-mana kita perhatikan ya, di kafe, di jalan-jalan, di trotoar-trotoar, di bus, di halte, dan di mana tempat pasti banyak orang yang kesibukannya adalah memegang dan memainkan smartphone ya, handphone, dan ini sudah menjadi barang yang tidak asing lagi dan bahkan menjadi kebutuhan hari ini. Nah, teman-teman semuanya, sahabat guru kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menyadari bahwa ini adalah sebuah keniscayaan, artinya bahwa teknologi hari ini itu sudah menjadi bahagian dari lifestyle seseorang, sehingga kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua harus memahami ini dan berpikir dan berupaya bagaimana anak-anak kita, murid-murid kita itu mampu menjadi bahagian dari orang-orang yang memanfaatkan teknologi ini secara baik begitu. Nah, memang ada dua pandangan gitu ya. Ada satu sisi mungkin yang ekstrim kanan gitu ya. Ya, bagaimana HP ini harus dimanfaatkan, harus dimaksimalkan begitu ya. Ya intinya bagaimana menggunakan smartphone ini sebaik mungkin gitu ya. Nah, yang satunya lagi ini adalah sesuatu yang berbahaya gitu ya, sesuatu yang membahayakan, dan ini harus dihindari ya, gitu ya. Nah, sehingga antara pemahaman yang satu dengan yang lainnya kelihatannya bertentangan. Oleh karenanya kita harus menyadari, karena kita sebagai insan pendidikan yang menyadari fenomena ini, tentunya kita justru dalam kondisi masa pandemi kemarin, kita sebenarnya disadarkan bahwa percepatan penggunaan teknologi ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan gitu ya. Kita dipaksa untuk bagaimana menggunakan perangkat-perangkat yang selama ini asing gitu. Yang tadinya kita mungkin tidak bisa berkomunikasi lewat Zoom, kita sudah terbiasa ya, dan bahkan kita bisa belajar, bisa mengikuti kajian-kajian, mengikuti acara-acara seminar ya, workshop dan lain sebagainya itu melalui online tanpa dibatasi oleh ya ruang-ruang gitu ya, ruang-ruang yang mungkin jaraknya jauh, semuanya bisa terkoneksi. Ini menjadi bahagian-bahagian keuntungan-keuntungan yang mesti juga kita sadari ya. Nah, oleh karenanya teman-teman semuanya, sahabat guru kreatif yang berbahagia, sebagai seorang guru harus mampu nih ya, kita bagaimana memanage ya, memprogram pembelajaran kita dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi ini, karena ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan ya. Nah, pada poin ini ada hal-hal positif yang ingin saya uraikan terkait dengan bagaimana ketika kita mampu memaksimalkan, mampu memanfaatkan katakanlah smartphone ya, karena ini selalu dimiliki oleh, artinya kebanyakan murid-murid kita, anak-anak didik kita itu memiliki perangkat ini ya. Nah, kita harus membuat
membuat hal-hal yang tentunya akan membahagiakan, akan menyenangkan dari proses pembelajaran pendidikan yang kita lakukan, ya. Apa saja dampak positif dari menggunakan smartphone ini? Berikut akan saya uraikan. Dampak positif yang pertama adalah bahwa menggunakan smartphone itu mempermudah komunikasi. Ya, bagaimana komunikasi kita hari ini ya bisa disambungkan dengan smartphone ini, dan bahkan bisa video call, ya, voice call dan seterusnya, ya. Jadi mempermudah, ya, dan bahkan bisa satu perangkat itu beberapa orang gitu, itu bisa bergabung, ya. Nah, ini yang kedua adalah dengan smartphone ini kita akan mendapatkan hiburan, ya. Artinya channel seperti saluran-saluran televisi hari ini, ya, katakanlah TV, itu mungkin orang sudah mulai meninggalkan itu, ya. Karena dalam genggaman itu bisa membuka YouTube, ya, mencari video-video, apakah video yang sifatnya hiburan, atau sifatnya, ya, menambah informasi dan terusnya. Intinya adalah bahwa alternatif hiburan itu bisa diakses lewat smartphone. Nah, artinya ketika kita ingin memberikan hiburan atau memberikan sesuatu yang positif, itu bisa diarahkan lewat smartphone ini. Kalau TV mungkin kita kurang bisa mengontrol gitu, ya. Tapi kalau melalui smartphone ini, ya, artinya ada yang pengontrolan itu dari diri kita sendiri, atau pilihan-pilihan hiburan itu bisa kita tentukan sendiri, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, meningkatkan pengetahuan. Jadi teman-teman semuanya, ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, ya, bahwa upaya untuk mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu pengetahuan, ya, itu bisa melalui smartphone, ya. Tinggal klik di Google misalnya, search apa yang ingin kita cari informasinya terhadap sesuatu, itu bisa kita akses dan bahkan cepat. Dibanding mungkin kita cari bukunya, buka-buka bukunya gitu, ya, itu lama. Tapi dengan mengetik satu kata kunci, misalnya kita ada problem, misalnya bagaimana mengatasi misalnya HP yang rusak gitu, ya, tinggal kita ketik, bisa kita mendapatkan informasi jawaban. Bagaimana cara membersihkan keyboard laptop misalnya gitu, ya. Nah, ini tinggal kita ketik, sudah mendapatkan informasi, dan berbagai hal, ya, ini bisa kita dapatkan dari penggunaan smartphone ini. Dan bahkan dalam proses pembelajaran itu bisa, apakah pembelajarannya yang sifatnya active learning, ya, ini kan di sana ada discovery learning, ya, bagaimana murid bisa menemukan sesuatu dari proses belajar yang dia lakukan, ya, atau problem based learning, anak-anak dikasih persoalan, kemudian mereka mencari informasi, mencari jawaban, ya, terhadap masalah yang dihadapi. Dia akses internet, akses informasi, googling, ya, dan mendapatkan solusi-solusi apalagi, dan berbagai gagasan, ide-ide yang mungkin itu nggak terbatas lagi, ya. Nah, ini keuntungannya, sehingga sangat penting untuk bisa menggunakan smartphone ini, atau handphone atau tablet dan sejenisnya lah gitu, ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Artinya karena anak-anak hari ini itu adalah anak-anak yang dia sifatnya keingin tahunya tinggi, mau bereksplorasi gitu. Ketika kita berikan ruang-ruang untuk bereksplorasi itu, dia tidak ada beban, tapi muncul dari, ya, karena dia suka, karena dia
eh, nggak kita batasi, jadi eksplorasinya lebih luas. Ini yang memberikan dampak positif, diantaranya adalah dalam proses belajar itu ada fun di sana ya. Kalau seseorang itu udah fun, itu biasanya akan memantik motivasinya ya. Motivasi itu akan bangkit ketika dalam keadaan bahagia. Dan ini akan menimbulkan otak-otaknya, syaraf-syaraf sel-sel otaknya itu terbuka dan ingin mencari banyak informasi. Akhirnya apa? Ini berdampak kepada hasil belajarnya, gitu. Nah, ini ya. Dan tentunya teman-teman semuanya, karena ruang untuk bereksplorasi ini banyak begitu ya. Jadi anak-anak bisa ketika kita tugaskan, jadi bentuk-bentuk tugasnya itu bisa menggunakan ya ini poin yang kelima ya, tersedianya teknologi yang lebih canggih ya. Ini teman-teman kita, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam proses belajar itu anak bisa memberikan presentasinya nanti ya, memberikan argumentasinya dalam belajar itu melalui bentuk tugas-tugas yang itu bervariasi sesuai dengan kemampuan dia dalam menyajikan. Dan menyajikan ini tentunya menggunakan teknologi ya. Apakah nanti mereka akan mendesainnya dengan Canva gitu ya, dengan PowerPoint, kemudian dengan animasi ya, kemudian dengan film dan seterusnya ya. Ini adalah bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dalam rangka untuk proses belajar yang menyenangkan. Nah, ini harus kita berikan ruang-ruang di sana ya, karena tool untuk bisa berkreasi itu banyak begitu ya. Jadi tersedianya teknologi yang lebih canggih ya. Nah, kemudian yang keenam, mempertajam kemampuan mengingat murid. Jadi teman-teman semuanya, dengan memanfaatkan teknologi ini, kan ada gambar, ada film, ada berbagai hal ya. Kalau seorang murid itu sudah nyaman, bahagia, kemudian bereksplorasi dengan digital ini ya. Nah, tentu apa yang dia lakukan itu masuknya kepada long term memory, ingatan jangka panjang gitu. Jadi sesuatu yang dilakukan dalam keadaan bahagia, menyenangkan ya, menyentuh sisi-sisi perasaan, karena modalitas belajar itu kan ada mata, telinga, dan hati ya. Dalam kajian umum itu ada kinestetik gitu. Dalam Al-Quran kan, wa ma akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah itu memberikan pendengaran, mata, hati, supaya kita bisa bersyukur, karena melalui itu semuanya kita memiliki pengetahuan, memiliki wawasannya. Jadi itu yang akan memberikan dampak murid-murid kita memiliki ingatan long term memory ya, kemampuan mengingat murid yang bagus ya. Yang berikutnya teman-teman semuanya ya, meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu ya. Jadi dengan smartphone ini kan di sana ya, bisa diatur kalender, bisa diatur jam ya, alarm dan seterusnya ya. Ini juga perangkat-perangkat yang bisa untuk proses mendisiplinkan diri ya, dan tool-tool yang lainnya membantu dalam kehidupan ya. Artinya tool-tool yang bisa kita akses, apakah melalui Android ya, aplikasi-aplikasi di Android ya, itu juga membantu dalam proses pendidikan kita. Dan tentunya ya, poin tambahan yang lainnya adalah bahwa dengan smartphone ini
dengan smartphone ini, ya, kita akan meminimalisir penggunaan bahan baku kertas, ya. Karena bagi seorang guru, ya, bisa modifikasi learning management system, ya. Di sana sudah ada tugas-tugas yang harus dikerjakan murid, ada modul-modul yang juga bisa dibaca murid, ya. Kemudian juga bisa bahan-bahan referensi yang sifatnya digital, e-book, dan seterusnya bisa diakses oleh murid kita. Jadi dalam satu genggaman itu beratus-ratus ribu dan bahkan mungkin berjuta, ya, referensi buku yang bisa dibawa murid kemana-mana. Oleh karenanya sangat sayang jika begitu besarnya dampak atau manfaat positif ini kemudian kita mensterilkan, ya. Kita tidak mensterilkan, tapi bagaimana membuat anak-anak kita imun. Jadi peran kita agar dampak positif ini semakin luas, semakin baik, teman-teman semuanya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana membekali murid-murid kita, karena ini adalah alat, agar alat ini digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan berbagai fungsi-fungsi yang tadi saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita, ya, untuk menjadikan murid-murid kita sesuai dengan zamannya hari ini, generasi zilenial, ya, generasi Z, yang mau nggak mau harus memang berinteraksi dengan teknologi ini bisa kita maksimalkan, ya. Jangan sampai, ya, murid kita milenial atau zilenial, kelasnya masih kolonial, ya. Baik, mudah-mudahan kita menjadi guru-guru yang yang mampu, ya, memaksimalkan potensi murid-murid kita dengan senantiasa belajar dan memaksimalkan kemampuan terbaik kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.